Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kesempatan untuk nabung di bekal di alam kubur dan di akhirat, ya. Alhamdulillah, sebagai rahmatan lil alamin, Tuanku Guru Haji Buya Hadrami, Ketua NU Kabupaten Sarulangun Bangko, sedang membangun masjid. Peletakan pertamanya Bapak Masuri, Bupati Bangko. Untuk peletakan pertama lokasi ini ada 6 hektar aset tanah Tuanku Buya, disedekahkan untuk pesantren. Dipersilahkan rahimakumullah turut berpartisipasi sedari awal. Nanti setelah masjid selesai, ekonomi keumatan, ya, sebagai donatur atau seberapa adanya masjid. Setelah masjid ini selesai, sudah dilanjutkan nanti dengan asrama putra, asrama putri, ya. Lokasinya di sini di Dusun Air Batu dan lain-lain, banyak situs cagar budaya ribuan tahun yang lalu, di era Nabi. Banyak di sini situs. Arkeolog yang menentukan begitu. Kalau arkeolog menentukan DNA-nya, situs-situs relief fosil di sini 300 juta tahun. Dibuktikan juga dengan batu akik sungkai. Itu kayu berubah jadi batu di sini nih. Banyak di sini batu. Alhamdulillah, ini 6 hektar luasnya, ya. Tuh. Di Desa Markeh, arah ke, dan ini juga sebagai geopark juga sekalian, geopark. Ini pesantren gratis nanti, tidak banyak-banyak administrasi, jadi bulanan cukup berapa memberi nafkah anak per bulan. Segitulah, ya. Tuh, ini alamat jelasnya, ya. Hubungi Ketua NU Bangko, ya. Nih usaha di sini, ya. Alhamdulillah, beliau kakak Bagiambo, Kakanda, sedang dan yang depan ini adalah panti jompo. Tuanku Buya yang mengelola, ya. Hamba datang dari Lampung silaturahmi kemari. Itu fosil-fosil, ya. Foto fosil. Hamba datang dari Lampung, berkunjung silaturahmi. Alhamdulillah diberikan kemudahan dan kelancaran juga silaturahmi dengan masing-masing tokoh di 19 kabupaten di Sumbar. Tinggal kurang lebih 3 atau 4 kabupaten lagi yang belum hamba datangi. Dan rencananya masing-masing wakil dari 19 kabupaten duduk bersama untuk membuat kesepakatan bersama, ya. Diawali berdialog bertatap muka langsung. Kesepakatan bersama 4 perkara: perkara sejarah, perkara maknawi, perkara hukum, perkara manajemen, ya. Sehubungan kosakata adat, kosakata budaya, kosakata adab, kosakata agama. Masing-masing kosakata diawali berdialog tatap muka langsung, secara sejarah, secara maknawi, secara hukum, secara manajemen. Setelah itu membuat kesepakatan bersama, diberikan ketetapan hukum, dilegalisasi oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, BPCB, BPNB, dan lain-lain, ya. Alhamdulillah, mari kita dukung untuk daerah Jambi, umumnya, daerah Bangko khususnya. Alhamdulillah. Buya Hadrami, ya. Baik, ini Tuanku Guru yang akan mengkader guru-guru, ya.
nih. Ini bisa lihat di TV kan. Beliau nih ya. Sekarang lagi silaturahmi duduk sama Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah Bapak Kepala Desa kita. Bapak Kepala Desa Markeh ya Pak? Iya. Iya Pak, alhamdulillah. Lama malam pun tak usul aja sidol tadi apa kan? Iya. Istawan namanya. Ya, Dulu pernah tinggal di Bangkok? Pernah. Pernah ya? Tahun 91 92. Toko buku Keke Mandiri. Oh, tahu. Ya, tembung. Baru lulus SMP. Jadi ke Markeh kok ya cok dulu itu nomor Madang masih duit kan. Wah, masih banyak sepupu masih ada wah. Iya. Yang kayu seorang di Bangkok tu dak, kami dak. Angku. Ya dak. Kami. Tu bodoh adik yang tua bine. Nenek. Bodoh adik. Ya masih lah Jamir apa Buyung Arif yang pesatran Masih. Masih. Sekami tek gua. Kami itu dengan mantu aku nama Tinu. Ya nanti mak. Adik mantu aku nama adik bapak mantu aku. Iya. Hanya solusinya ada be. Ya, solusi lah nama orang. Kalau yang dari pihak Mentuwo istri almarhum Adang Sujunjung ngambo lah mulai silaturahmi ke Sujunjung tuh. Tapi dengan tokoh masyarakatnya baru untuk keluarga besar dari pihak Mentuwo insya Allah besok ala mudah. Kalau tokoh masyarakat duluan. Kedekatan Ambo dengan Ketua Elkam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang yang di Kabupaten Sejunjung. Waktu itu kami lah mulai bersilaturahmi termasuk jadi wakil Elkam Provinsi. Itu pernah kami jalan dari jam 11 siang sampai jam 3 pagi. Itu sama dengan risiko Pak Kade. Fosil, adut, cakra katri. Jalan ya berhubungan dengan mistik lah. Metafisika. Fosil ni menurut sejarah. Iya. Ataupun yang batu dia tu apa lah permulaan kan? Iya. Tapi sejarahnya ada dia. Mudah disebut jarang ketemu. Ya. Di kayu jadi batu je dah wak la tando daerah wak gol mang latuwo nian. Iya. Bara. Iyo itu lah itu kan Ketu Sungkai. Tambah lo dikuatkan situs awak de arkeolog. Dekat wilayah kami mencari ini kan. Iya. Tapi masih wilayah desa awak Pak Kade? Masuk yang air batu. Masuk desa. Yang desa dalam. Iya. Lumayan kami untuk terjun dulu. Lumayan untuk PAD. Iya. Cuma infrastrukturnya belum ada. Iya. Jalan itu elok. Mudah-mudahan dimudahkan lah ada sama apa-apa yang berkuasa menganggarkan anggaran kan. Kalau kami desa lah ya. Beko kakek. Iya. Kalau jalannya sudah bagus, kami kelak bangun itu. Karena desa ada 800 juta bisa dibentuk. Iya. Ini kan dibuat BUMDes kan hasilnya kan balik desa. Betul. Itu belanja. Betul. Kalau dibangun nih samu batu kalubung. Betul. Ada penghasilan. Buat jalan sapa paling angkat ekonomi masyarakat. Iya. Ada di Sentara. Ini melampau lah. Kalau mau coba, selia gue melampau gue gitu. Ampun yang ya. Tapi mudah-mudahan Pak Kade, itu kan keberkahan awak melestarikan situs leluhur. Iya. Mudah-mudahan beko ada makamnya kan? Iya nak Bu ya. Ada makamnya terus dalam perawatan awak makamnya kan otomatis jiwanya puruhnya kan merestui awak lo balik. Jadi itulah. Mudah-mudahan daerah subur balik kan? Satu-satunya Indonesia nih ya, yang posilan. Cuma nak angkat nih lah 30 tahun lah tapi lah masuknya Pak Kade lah masuknya. Apalagi awak lah dikuatkan arkeolog kan? Aku dipakai ya. Iya. Masih beko dengke beko.
Jadi Pak Kade, kami cerita Jo Buya ke petang. Ada pecahan batu tu cuma dua. Ya. Pecahan batu yang di daerah mana? Daerah Cino atau daerah mana ke Buya petang tu? Cino. Ah. Batu tertua tu di Cino, ya di kampung kami ini. Bekas patahan disambungkan misalnya tuh gitu loh. Nah itu kan luar biasa dan dikuatkan oleh sains arkeolog kan Pak Kade kan? Itu barang. Iya lah mau foto tadi. Cuman lu dapet ke situ mudah-mudahan sama rekan-rekan buku kemari. Soalnya kan awak kan dari rekan wartawan juga. Jadi yang punya niat Pak Kade 9 tokoh kebudayaan 4 provinsi. Iya. Sumsel, Jambi kan, Jambi atau Palembang sekalian, Sumatera Barat, Riau, Medan. Aceh tak ada ya? Belum. Belum ya? Tapi gampang kalau koordinasi dari kalangan raja-raja, termasuk Raja Saipullah, terus Malikul Alam, Tuanku Guru apa itu dengan majelis gampang. Cuman yang diawali dulu 4 provinsi. Jadi kakek versi sejarah itu diberi ketetapan hukum dan jalur silsilah leluhur gitu ada jalur estafet gitu loh. Nah jadi cuman untuk sementara menghilangkan bunyi-bunyi provinsi, bunyi-bunyi suku dihilangkan dulu. Soalnya kita mengkaji menunut tutur leluhur sebelum masuk ajaran agama Islam, sebelum ada nama provinsi, keselarasan, desa provinsi sebelum itu. Jadi kalau ambo penekun sejarah, penekun maknawi bahasa-bahasa yang tersirat tuh, penekun keselarasan hukum adat dengan hukum tata pemerintahan. Iya. Nah, jadi hikmah dari sejarah maknawi hukum fokus bicara manajemen. Dan manajemen kan berhubungan dengan solusi antisipasi. Iya. Cuman kalau solusi antisipasi otomatis kan dari akibat. Kalau akibat dibahas gini kok ya maklum lah Pak Kade. Iya. Akibat tuh banyak. Jadi mengajak bicara sebab. Kenapa selama ini rasa persaudaraan kita begini? Kenapa banyak bicara sebab. Jadi untuk global mengusulkan kaderisasi Pak Kade. Kaderisasi dan penyadaran bagi yang menjabat, metode berdialog bertatap muka langsung. Jadi kalau rujukan tertulis di fotokopi pemerataan, jadi mudah-mudahan yang muda-mudi mulai minat dengan sejarah wilayah gitu. Dan rasa persaudaraan antar provinsi kan tidak bisa dipungkiri ada. Misalnya di Padang ada istilah Datuk, Balimo, Rajo Alam, di situ ada, di Palembang ada, di Riau ada. Ini kue Sultan Taha. Medan ada. Kalau Sultan Taha kan kelahiran arah Kasumbar di arah Kasitiong apa situ itu kan. Kan cuman awak di body gap karena ada bunyi-bunyi provinsi, bunyi-bunyi suku. Itu yang memisahkan untuk sementara. Minang ini suku apa? Minang ini kalau dulu kan belum ada suku Minang, belum ada. Jadi kita yang orang Minang pun hilangkan istilah Minang dulu. Tetapi kalau penelusuran Nambo sebagai penekun sejarah Pak Kade, awak go minimal rujukan ke 3 istri Ibrahim alaihissalam, Bani Kantura, Bani Sarah, dan Bani Siti Hajar yang pertama kan. 3. Jadi awak go dari Bani Tamim, dari istrinya yang bernama Siti Sarah kalau tidak salah. Kalau yang Bani Jawi dari Kantura ke timur ke arah Jawa sana. Kalau yang Siti Sarah di Arab, Siti Hajar di Arab. Jadi minimal kalau Nabi Ibrahim itu mungkin 3000 tahun sebelum Masehi. Iya. Gitu. Tapi kalau rujukan tertulis ada deh, Bo. Itu di Wakaluan tadi. Nggak ada di museum Pak Kade. Iya. Jadi itu yang ingin di pemerataan. Jadi hilangkan dulu istilah Minang, hilangkan istilah. Jadi kita kembali ke bangsa. Bangsa kita Melayu. Dulu sebelum Melayu namanya Tamim. Makanya dulu wanita kita itu kalau yang tua-tua diawali Siti. Berakhir ratusan tahun sebutan Siti Putih. Untuk perempuan panggilan untuk wanita itu dari Putih ke Reno ya Pak Kade ya. Iya. Dari Reno Mande. Dari Mande baru belakangan ini Bundo. Jadi kita kembali ke belakang sebelum ada istilah Bundo, sebelum ada istilah Mande. Orang tua kita dulu tuh masuk dari sungai, masuk dari gunung itu nggak ada bunyi-bunyi lain gitu loh.
Yang penting daerah ini aku rajonyo, daerah situ rajonyo, tidak pernah saling menguasai. Yang membuat rusak sejarah itu Pak Kade, Pagaruyung ini nih, Persi Rauda Taib, bagian Duarmen, Bagona Salapan tuh yang bikin kacau. Jadi padahal antar masing-masing rajo ini kan sakti-sakti, dan dia menghormati jalur nini, jalur ibunya sama gitu kan, atau ibunya nggak mungkin orang itu rebut-rebutan berantem. Nah, cuman Pagaruyung itu kan ada baru era regen Pak Kade, Belanda yang bentuk. Dan istana yang dibakar Belanda itu bukan yang dua yang sekarang itu. Istana sebelumnya itu di puncak bukit. Nah, itu yang istana asli, cuman kan ditutup kita ke belakang itu Pak Kade. Pagaruyung ini kabupaten apa? Tanah datar. Putus Sangkaro. Ya, jadi waktu zaman Ika Sumahamid baru dibangun lagi itu istana yang untuk jadi destinasi wisata. Cuman Pemda yang ngelola. Nah, jadi lucu-lucu Pak Kade, istana kita masuknya bayar. Istana gitu. Rajonya udah ketik di istana itu dak. Nah. Jarak Padang Panjang ke kota Padang tuh kabupaten apa dong? Padang Panjang itu ibu kota Tanah Datar. Tanah Datar. Apa namanya? Pagaruyung dalam Tanah Datar. Yang maju dikit tuh Pasaman apa namanya? Oh, Agam Bukit Tinggi. Dah maju ke arah ke Padang. Arah ke Padang itu ya masuk Pariaman lah, Lubuk Alung, Lubuk Basung, si Cincin. Tetapi dulunya Padang Kota itu Pariaman. Pariaman ya. Jadi kota tertuanya itu Pariaman. Bukan Tebing tuh masuk mana tuh? masuk Pariaman nak? Padang Kota, tapi dulunya Pariaman, belum ada nama Padang Kota itu, ibu kota belum ada. Raja yang ada di situ Pak Kade, Raja Alang Laweh. Dan itu yang harus diputar balik kan Pak. Di orang itu kan tidak tiba-tiba ada di puncak bukit. Orang itu masuk dari sungai, dari pinggir laut. Nah, cuman masalahnya Pagaruyung dia mengaku yang tertua. Seakan-akan dia jatuh dari langit. Jadi dari dia yang pantai-pantai ini gitu loh. Nggak masuk kalau pakai logika ilmiahan, nggak masuk. Kita nggak mungkin langsung ke hutan. Otomatis kita masuk dari hulu sungai. Supaya orang jangan kelihatan sama orang yang lalu lalang, agak jauh masuk ke dalam sungai kan. Makanya istana-istana tua itu di pinggir sungai. Ya Pak Kade? Ya. Gitu. Ini dia bikin di puncak bukit yang tertua. Sementara hutan lebat, binatang buas. Nggak mungkin. Nah, itulah mudah-mudahan 4 provinsi itu maklum. Jadi kembali masalah ulayat. Mana yang ulayat adat, mana itu